Waalaikumsalam. Ini Pak, untuk memperkenalkan diri dulu, karena ini kami dapat tugas dari fasilitator dari apa yang saya ikuti kegiatan, yaitu tentang CGP. Salah satunya ini nanti adalah mewawancarai kepala sekolah di tempat asal. Pak Sarana bisa memperkenalkan diri dulu untuk bisa memperkenalkan diri. Saya Sarana selaku kepala sekolah SMA Negeri 1 Ardi. Gini Pak, karena mungkin Bapak di dalam kepemimpinan di SMA Negeri 1 Karanggede ini banyak menemukan kasus-kasus yang mungkin dirasa benar dan benar, ataupun ada yang benar dan salah Pak. Mungkin ada kasus nologi Pak. Kalau kasus saya rasa lebih ke kedisiplinan ya. Jadi ada sebagian teman-teman yang apa, misalnya bel masuk tidak segera masuk, itu yang sering saya lihat. Yang kedua, ada kasus terlalu sering izin. Jadi ada guru yang terlalu sering izin, tapi ya gimana lagi, tapi itu memang susah untuk dihindari. Misalkan hari ini izin karena anaknya sakit, besok izin suaminya sakit, berapa hari lagi izin karena dia sendiri yang sakit. Nah itu kan kondisi yang memang harus kita mengerti juga. Mungkin selain itu ada kasus umpama untuk pemilihan jurusan Pak, Siswa. Pemilihan jurusan siswa itu kan ada yang menginginkan, kalau dulu ada IPA, ada IPS gitu, di sistem dulu IPA, tetapi anaknya kepengen IPS gitu. Yang langsung menghadap saya sepertinya belum pernah. Yang mungkin apa penjelasan selesaikan sendiri nggak tahu, tapi yang sampai ke saya tidak terima karena ditempatkan di bukan pilihannya misalkan, sampai saat ini saya belum pernah menghadap. Berarti yang kedisiplinan tadi yang utama, karena ada anak, kemudian anaknya sakit, anaknya atau suaminya sakit gitu. Kemudian penyelesaiannya pripun nih Pak? Kalau situasionalnya seperti itu kan saya susah kalau tidak memberi izin Mas. Karena memang benar-benar sakit. Kadang gini juga, misalkan kadang suaminya sakit, kalau sakitnya itu masih bisa ditinggal untuk mengajar, oke lah gitu. Tapi kalau misalkan sakit kemudian dia di rumah sakit, tidak ada jauh dari saudara, jauh dari saudara sehingga dia harus nunggu sendiri, itu ya saya maklum gitu. Apakah itu juga nanti di dalam pengambilan keputusan melibatkan hal-hal mungkin teman-teman atau diskusi, atau tidak memutuskan dari diri sendiri Pak? Kalau ada hal-hal yang memang saya merasa perlu minta masukan dari teman-teman tim manajemen, maka akan saya hadirkan untuk mendiskusikan. Tapi kalau hal-hal itu saya kira memang saya lebih cepat mengambil keputusan dan kondisinya seperti itu dan mendesak, ya Pak boleh dibuat. Terima kasih Pak atas waktunya untuk wawancara. Kami rasa sudah cukup. Kemudian saat ini adalah kami dapatnya tentang dilema etika, yaitu benar dan benar. Kemudian ternyata ada kasus yang menarik, di mana suami ataupun anaknya sakit, kemudian izin, dan di sini Pak Sarana sudah ada paradigma, kemudian ada prinsip untuk pengambilan keputusan, sehingga mudah-mudadan dari sini bisa dilanjutkan dengan baik Pak. Terima kasih waktunya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu Pak Arifin. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin. Saya kepala SMK Darul Dokter yang berada di Kabupaten Boyolali. Ini
Arifin adalah Kepala SMK Darul Fikr Andong di Kabupaten Boyolali. Kami akan memenuhi salah satu tugas dari calon pengurus. Perkenalkan, saya nama Aris Bandana dari SMA Negeri 1 Karanggi. Oke, Pak Aris, terima kasih sudah kunjung. Saya tahu karena di SMK Darul Fikr itu dari teman-teman yang kemarin juga saya mengajar di SMA Negeri 1 sehingga saya merasa untuk ke sini bisa berkenalan dengan Pak Arifin. Semoga nanti tugas-tugas saya ini Pak biar bisa selesai dengan baik. Itu Pak Arifin. Terima kasih. Ada yang bisa saya bantu Pak Aris? Ada waktu ya Pak ya? Alhamdulillah ada. Ini jam pasal juga. Begini Pak, kalau di SMA dan SMK itu permasalahan-permasalahan itu mungkin ada persamaan, ada yang berbeda. Saat ini di SMA itu tidak boleh mengadakan kunjungan kampus yang notabene itu untuk memperkenalkan anak-anak, karena di SMA negeri itu tidak boleh menarik. Nah, mungkin di SMK Darul Fikr itu ada kunjungan industri. Ada Pak. Jadi di SMK itu memang ada struktur pembelajaran yang diharuskan untuk kunjungan industri guna untuk memperdalam ilmu dari kompetensi anak sendiri. Nah, sedangkan kunjungan industri kita lakukan nanti di kelas 2 Pak. Di dalam kunjungan industri tahun kemarin atau tahun ini ada permasalahan betul Pak? Kalau permasalahan ada Pak, yang jelas kita kan ada 2 jurusan, yaitu TSM dan TKJ. Nah, sedangkan kita punya siswanya juga sedikit-sedikit. Kalau kita menggunakan armada besar kan biayanya juga besar. Gitu. Jadi keadaan itu kita jadikan satu armada sehingga anak bisa kunjungan industri. Nah, karena jurusannya berbeda, nah ini yang jadi permasalahan Pak. Karena anak TKJ itu kan harus sesuai dengan lintas kejuruannya, sedangkan TSM sudah harus sesuai. Sehingga nanti harus kita berpisah. Jadi nanti turunnya mungkin kalau kita ambil arah ke selatan ya ada Klaten, itu ada peleburan logam, sedangkan ke Jogja nanti ada ATV dan semuanya sesuai dengan TKJ. Nah di situ Pak. Jadi kalau mungkin kita mengenai masalah ya tetap ada masalahnya. Gitu. Kemudian mungkin ada lagi permasalahan tentang biaya. Oke, kalau pembiayaan ya mungkin karena anak-anak rata-rata itu dari ekonomi yang rendah pasti ya mungkin ada masalah. Nah, permasalahan yang pertama karena tentang pembiayaan ketepatan waktu, kadang anak juga ada yang mungkin tidak tepat dalam waktunya, sehingga jangka waktunya seharusnya minggu ini sudah kelar, harus nunggu yang akan datang, sehingga sekolah pun juga kadang menalangi dulu. Terus adakah ini Pak, ada anak yang sudah pengen berangkat ya, tetapi belum membayar itu ada nggak? Ada Pak, karena kita itu ada kunjungan industri itu ada wajib bagi anak-anak. Cuman dalam hal pembiayaan itu kita ada toleransi Pak, sehingga kita ada dana bos, kita gunakan dana bos. Tapi kalau dana bos tidak cukup, maka ada karena kita swasta Pak, harus ada tambahan untuk mungkin pembiayaan yang lain. Contoh kita makan, transportasi gitu. Terus nanti di sana kita kunjungan, nanti ada kenang-kenangan, maka dikenakan biaya. Sehingga sisa dari kekurangan itu kita bebankan anak. Nah, anak yang belum siap mampu membayar nanti kita bisa dicicil di habis kunjungan industri Pak. Oh gitu, jadi sudah ada solusinya ya Pak. Ya, Sehingga anak yang kemarin belum membayar itu nanti ditagih di setelah kunjungan industri gitu. Betul Pak. Biasanya sampai nanti pengambilan ijazah. Oh gitu. Karena anak kita tuntut untuk bayar sekarang, iya kalau orang tuanya mampu bayar sekarang. Untuk mengambil keputusan membayar di belakang itu mungkin dari Pak Arifin itu ada diskusi dari teman-teman atau ada prinsip atau ada paradigma lah. Itu berdasarkan hasil musyawarah dari teman-teman Pak. Jadi hasil keputusan rapat, karena di situ kita tidak bisa mengambil satu kebijakan. Ditetapkan secara sendiri karena ini kita lembaga, maka kegiatan itu semua dari prosedur itu berdasarkan rapat, usulan dari teman-teman.
terus diambil kesimpulan dan diputuskan secara bersama-sama. Oke, terima kasih Pak atas waktunya tentang problematika atau dilema etika yang ada di SMK Darul Fikr, yaitu tentang adanya kunjungan industri. Ternyata apa yang diberikan tugas ke kami Pak, ini menarik banget tentang yang muncul, apa yang mengganjal, kemudian Bapak juga sudah ada prinsip, kemudian ada langkah-langkah untuk penyelesaian masalah tersebut Pak. Terima kasih. Sama-sama Pak Res, mudah-mudahan nanti bisa lebih CPP menjadi IP ya, bergerak dan bisa menggerakkan di terutama di Boyolali. Oke, terima kasih Pak Arifin. Saya cukupkan, saya mau ke sekolah lagi Pak untuk menjalankan tugas lain. Sama-sama Pak Res. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wawancara dari dua kepala sekolah dari SMA Negeri 1 Karanggede dan SMK Darul Fikr, di mana di sini adalah dilema etika, di mana di sini ada 4 paradigma dilema etika: individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Kemudian di sini untuk prinsipnya ada 3, yaitu prinsip berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, berpikir berbasis rasa peduli. Kemudian 9 prinsip pengambilan dan pengujian keputusan, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini, pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, buat keputusan, kemudian refleksikan. Nah, dari hasil wawancara ini semuanya bisa memasukkan salah satu dilema etika, hanya tidak semuanya termasuk ke dalam 9 pengujian. Untuk yang pertama itu tentang paradigma, itu yaitu tentang kebenaran lawan kesetiaan. Kemudian yang prinsipnya adalah prinsip tentang berbasis peraturan. Kemudian 9 prinsip pengambilannya adalah tadi adalah membuat keputusan. Nah, sehingga untuk Bapak Kepala SMA Negeri 1 Karanggede ataupun Bapak Kepala SMK Darul Fikr Andong itu sudah ada suatu keputusan tentang dilema etika, walaupun belum semuanya tercakup. Terima kasih, semoga hasil dari refleksi ini bisa bermanfaat, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.